Di Muhammadiyah, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya ada yang mengatakan hari Jumat. Sementara tadi saya dengarkan juga di beberapa channel YouTube yang mengatakan bahwa Lebaran kali ini adalah hari Sabtu. Mau Jumat atau Sabtu terserah kepada keyakinan masing-masing. Tetapi kalau ingin tahu tentang perhitungan-perhitungan di atas kertas, memang hari Jumat. Tetapi kalau lihat tentang fenomena alam, ya silahkan kita saja lihat ya. fenomena gerhana matahari. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar semuanya baik-baik saja ya. Walaupun hari raya Idul Fitri sekarang ini dari Muhammadiyah, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya ada yang mengatakan hari Jumat. Sementara tadi saya dengarkan juga di beberapa channel YouTube yang mengatakan bahwa Lebaran kali ini adalah dan beberapa negara lainnya ada yang mengatakan hari Jumat. Sementara tadi saya dengarkan juga di beberapa channel YouTube yang mengatakan bahwa Lebaran kali ini adalah hari Sabtu. Mau Jumat atau Sabtu terserah kepada keyakinan masing-masing. Tetapi kalau ingin tahu tentang perhitungan-perhitungan di atas kertas, memang hari Jumat. Tetapi kalau lihat tentang fenomena alam, ya silahkan saja ya. Ini barangkali sebagai bahan gambaran bahwa hari raya Idul Fitri kali ini ada dua ya, ada hari Jumat dan ada hari Sabtu. Terlepas dari itu semuanya, yang sekarang akan kita bicarakan tentang suasana Lebaran yang benar-benar mengkhawatirkan karena adanya penangkapan para pemuka agama yang harusnya bersatu, apalagi ini di hari bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, di mana pintu sorga itu benar-benar terbuka untuk itu bagi orang Islam meyakini hal demikian. Dan kita juga berkabung dengan adanya Ukraina yang betul-betul dibombardir, hampir tidak berdaya melawan Rusia ya, tentaranya Putin. Hal seperti ini mungkin Allah Maha tahu bahwa segala sesuatu juga pasti ada hikmahnya. Seperti halnya Pak Yusuf Manobulu yang sekarang ditangkap oleh keamanan ya. Dari tayangan yang ada di layar tadi kita menyaksikan ada orang-orang Kristen seperti Rudy Yohanes, Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, dan pendeta-pendeta lainnya yang mengomentari, walaupun lebih banyak yang mensyukuri dengan adanya penangkapan pendeta Yusuf Manobulu tadi. Kenapa kok banyak sekali seperti tadi Yohanes ya yang mengatakan bahwa hukumannya bisa lebih berat, dan sudah sejak lama banyak sekali pendeta-pendeta yang menyudutkan Yusuf Manobulu itu. Banyak orang yang memprediksi hal ini akan terjadi karena ternyata murtadin-murtadinnya itu diduga odong-odong. Dia menganggap dia adalah murtadin, padahal bukan murtadin. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama merenungi bahwa sekarang ini yang berbahaya bukan antar umat beragama, karena itu adalah negara Pancasila, semuanya juga dilindungi. Yang berbahaya itu adalah orang-orang yang tidak beragama yang sekarang membanjiri Indonesia. Kita luput dari pemantauan itu, di mana sekarang ini orang-orang yang tidak beragama dari Tiongkok itu terus-terusan membanjiri. Ketika saya pergi ke Bali, ini masih pakai pakaian Bali ini ya, tutup kepala Bali, saya memantau di bandara masih terus mengalir begitu kan. Dan itu orang-orang yang yakin mereka itu adalah dari Tiongkok yang tidak beragama. Dilihat dari cara berbicara, kemudian cara mereka
berdialognya juga tidak mengerti bahasa Indonesia. Ini berbahaya sebenarnya. Nah, sementara di Indonesia sendiri di dalam sekarang itu pendeta dengan pendeta memojokkan Yusuf Naubulu, kemudian Fauljang sekarang sedang mengumpulkan dana untuk membantunya, gitu, sampai nomor rekeningnya ditayangkan. Sebenarnya kalau saja mewawancara orang murtadin itu tidak open, tidak terbuka untuk umum, itu sah-sah saja. Tetapi ketika dipublikasikan kepada masyarakat umum, apalagi itu diduga odong-odong ya. Kalau saja tidak odong-odong, mungkin tidak bisa diadukan karena itu kan masalah pribadi. Tetapi ketika dites bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya tidak benar, kemudian pihak orang-orang Kristen sendiri tersinggung karena ketika diwawancara kenapa dia itu berpindah agama karena kedatangan seorang Yesus yang kakinya belepotan kotor kemudian turun dan dia memakai celana pendek, itu kan melukai, di mana yang namanya Yesus Kristus untuk orang Kristen itu begitu mulia. Biasanya pakaiannya juga mempergunakan mahkota, baju berjubah yang benar-benar wibawa. Tetapi ini kelihatannya yang diwawancarai itu seperti dipaksakan. Masa dalam mimpinya, antara mimpi dan tidak mimpi itu didatangi Yesus dengan belepotan kakinya dan mempergunakan celana kolor. Jangankan orang Kristen, orang Islam sendiri miris dengarnya ya, kok seperti itu gitu ya. Oke. Hari Raya Idul Fitri kali ini harusnya kita sambut dengan sukacita ya, lintas agama, saling kunjungi, dan toleransi di Indonesia kan sudah terbukti. Tetapi kenapa sekarang ini justru ketika mau Hari Raya Idul Fitri dihebohkan dengan berita-berita yang seperti itu? Memang ini mengarah ke hal-hal kebaikan dalam waktu singkat, tetapi secara peta global Indonesia sekarang ini sedang dibanjiri orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Banyak sekarang itu orang datang ke Indonesia itu yang benar-benar tidak beragama. Orang yang penduduk asli Indonesia saja yang harus diluruskan tentang akidahnya, tentang ketuhanannya masih banyak. Apalagi dibanjiri oleh mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia dan tidak menghargai orang untuk salat Jumat itu tidak bisa bergantian. Salat Jumat itu harus bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Karena mereka tidak beragama dan tidak diajari Pancasila, ketika menjadi pemimpin di Indonesia itu banyak yang jadi korban, banyak kasus-kasus yang sedang berkembang kan. Nah, ini barangkali yang perlu kita perhatikan. Mari umat-umat beragama, terutama pemuka agama itu bersatu padu. Kita maafkanlah seperti Pak Saifuddin Ibrahim ini kan sudah tidak berbahaya. Kalau dulu kan ketar-ketir orang Islam juga. Karena apa? Mulutnya besar seolah-olah benar. Sekarang kan dibuka oleh para pendeta bahwa itu adalah bohong. Apa yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim itu sudah terbuka lebar ya. Waktu di Islam juga dia begitu. Ketika keluar dari Islam juga sudah tahu bahwa perilakunya demikian. Yusuf Manubulu juga sama. Jika itu sudah terbuka bahwa murtadinya itu adalah odong-odong, harus diumumkan kepada masyarakat umum sehingga umat Islam juga tidak takut. Dan orang-orang Kristen yang tersakiti juga karena masa Yesus memakai celana kolor, kakinya belepotan, seperti itu kan menyakitkan. Ternyata itu adalah odong-odong. Kalau betul odong-odong, publikasikan bahwa ini adalah tidak benar. Ambilin mereka itu, diluruskan akidahnya, sehingga umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha bersatu padu di dalam satu Pancasila, melawan yang non agama.
yang sekarang sedang membanjiri, mendukung orang-orang di dalam negeri yang memang sudah sejak dulu mereka itu ragu dengan keadaan Tuhan yang Maha Esa itu ada atau tidak gitu. Dan bahkan masalah akhirat pun mereka pertanyakan, apakah ada orang yang pernah pergi ke akhirat, kan seperti itu masalahnya. Ditambah lagi dengan kekuatan negara komunis yang masuk ke Indonesia dengan harta kekayaannya. Jadi orangnya berdatangan ke sini yang belum tentu kembali lagi ke negaranya, tambah-tambah kekuatan ekonomi keuangan dari negaranya membanjiri Indonesia yang harus dikembalikan. Ini yang perlu kita sikapi. Oleh sebab itu, Rudy Yohanes yang benar-benar gigih dalam membela keyakinan beragamanya, tetapi dia tidak buta ya. Dia benar-benar netral. Kalau memang Yusuf Manobulu itu salah, dia katakan salah gitu kan. Begitu juga pendeta-pendeta yang lain yang menghardik atau yang membenci Saifuddin Ibrahim, benar-benar netral. Nah, oleh sebab itu janganlah gontok-gontokan, kita bersatu saja. Perbedaan itu biasa, tetapi jangan sampai lalai bahwa sekarang kita sedang dibanjiri oleh orang-orang yang tidak beragama, yang berbahaya bagi generasi muda. Anak-anak kecil yang sekarang pergi ke mall, seperti tadi kita saksikan di gambar ya. Sekarang ini menjelang Hari Raya Idul Fitri itu mall kosong. Anak-anaknya bermain bebas ke sana kemari begitu. Dan tidak ada nuansa religinya tuh karena pada pulang kampung kan. Nah, oleh sebab itu ketika YouTube diramaikan dengan masalah penangkapan Yusuf Manobulu, kemudian Paul Jang merekrut anggaran untuk menyelamatkan itu dengan nomor rekeningnya yang terpampang tadi di layar. Kemudian Rudy Yohanes mengkritisinya begitu lantang, dan Saifuddin Ibrahim sendiri yang sudah tidak berbahaya dan tidak lagi menakutkan bagi umat Islam. Yang sudah tidak berbahaya dan tidak lagi menakutkan bagi umat Islam karena sejarahnya sudah terbuka, menyoroti lagi permusuhan, diperuncing lagi ya antara Paul Jang dengan Saifuddin Ibrahim. Nah, alhamdulillah kalau hadirin sekalian mulai berpikir bersama-sama bahwa kita itu sekarang harus ikatan Pancasilanya diperkuat. Ayo sama-sama dialog, menghargai selagi memang mereka itu taat beragama, agama apapun, selagi taat beragama, ayo kita hargai. Oleh sebab itu, ayo buka wawasan. Realitanya sekarang kita sedang dibanjiri oleh orang-orang yang tidak memiliki pembelajaran Pancasila. Dan mereka itu punya duit karena dibayar dengan harga yang sangat tinggi, beda dengan buruh-buruh dari Indonesia. Dan kita tidak berdaya karena memang modalnya dari negara sana. Dan kita juga tahu sekarang pemerintah itu benar-benar di dalamnya itu ada yang orang-orang bersih, ada orang-orang yang boleh dikatakan mempertahankan jabatannya, dan tanpa anggaran mereka tidak bisa menjadi pemimpin seperti itu, seperti yang kemarin bicarakan di DPR MPR ya, sidang Pak Mahfud MT meminta apa, kemudian keputusan dari anggota DPR-nya semua mengatakan seperti itu. Kita akan tahu sekarang bahwa di pemerintahan itu memang ada orang bersih, ada yang tidak bersih. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama dalam tahun 2024 itu jangan sampai kayak kemarin gontok-gontokan seolah-olah ini yang benar.
ini yang tidak benar, ini pilihan tepat, ini yang tidak tepat. Selagi memang sama-sama Pancasilais sejati, itu yang kita pilih, Pancasila. Demikian. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mobil. Cepet naik. Udah cepet naik. Ayo cepet naik. Nah, kenapa? Kena denda nggak, Bun? Ada. Pakai dong. Oh, pakai dong. Di situ ada. Wah, udah. Dari tayangan yang ada di layar tadi kita menyaksikan ada Rudi Yohanes, Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, dan pendeta-pendeta lainnya yang mengomentari, walaupun lebih banyak yang mensyukuri dengan adanya penangkapan pendeta Yusuf Naubulu tadi. Kenapa kok banyak sekali seperti tadi Yohanes ya yang mengatakan bahwa hukumannya bisa lebih berat, dan sudah sejak lama banyak sekali pendeta-pendeta yang menyudutkan Yusuf Naubulu itu. Banyak orang yang memprediksi hal ini akan terjadi karena ternyata murtadin-murtadinnya itu diduga odong-odong
dia menganggap dia adalah murtadin, padahal bukan murtadin. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama merenungi bahwa sekarang ini yang berbahaya bukan antar umat beragama, karena itu adalah negara Pancasila, semuanya juga dilindungi. Yang berbahaya itu adalah orang-orang yang tidak beragama yang sekarang membanjiri Indonesia. Kita luput dari pemantauan itu, di mana sekarang ini orang-orang yang tidak beragama dari Tiongkok itu terus-terusan membanjiri. Ketika saya pergi ke Bali, ini masih pakai pakaian Bali ini ya, tetap kepala Bali, saya memantau di bandara masih terus mengalir begitu kan. Dan itu orang-orang yang yakin mereka itu adalah dari Tiongkok yang tidak beragama. Dilihat dari cara berbicara, kemudian cara mereka berdialognya juga tidak mengerti bahasa Indonesia. Ini berbahaya sebenarnya. Nah, sementara di Indonesia sendiri di dalam sekarang itu pendeta dengan pendeta memojokkan Yusuf Naubulu, kemudian Fauljang sekarang sedang mengumpulkan dana untuk membantunya gitu, sampai nomor rekeningnya ditayangkan. Sebenarnya kalau saja mewawancara orang murtadin itu tidak open, tidak terbuka untuk umum, itu sah-sah saja. Tetapi ketika dipublikasikan kepada masyarakat umum, apalagi itu diduga odong-odong ya. Kalau saja tidak odong-odong, mungkin tidak bisa diadukan karena itu kan masalah pribadi. Tetapi ketika dites bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya tidak benar, kemudian pihak orang-orang Kristen sendiri tersinggung karena ketika diwawancara kenapa dia itu berpindah agama, karena kedatangan seorang Yesus yang kakinya belepotan kotor kemudian turun dan dia memakai celana pendek, itu kan melukai, di mana yang namanya Yesus Kristus untuk orang Kristen itu begitu mulia. Biasanya pakaiannya juga mempergunakan mahkota, baju berjubah yang benar-benar wibawa. Tetapi ini kelihatannya yang diwawancarai itu seperti dipaksakan. Masa dalam mimpinya, antara mimpi dan tidak mimpi itu didatangi Yesus dengan belepotan kakinya dan mempergunakan celana kolor. Jangankan orang Kristen, orang Islam sendiri miris dengarnya ya. Kok seperti itu gitu ya. Oke. Hari Raya Idul Fitri kali ini harusnya kita sambut dengan sukacita ya. Lintas agama, saling kunjungi, dan toleransi di Indonesia kan sudah terbukti. Tetapi kenapa sekarang ini justru ketika mau Hari Raya Idul Fitri dihebohkan dengan berita-berita yang seperti itu? Memang ini mengarah ke hal-hal kebaikan dalam waktu singkat, tetapi secara peta global Indonesia sekarang ini sedang dibanjiri orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekarang itu orang datang ke Indonesia itu yang benar-benar tidak beragama. Orang yang penduduk asli Indonesia saja yang harus diluruskan tentang akidahnya, tentang ketuhanannya masih banyak. Apalagi dibanjiri oleh mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia dan tidak menghargai orang. Untuk salat Jumat itu tidak bisa bergantian. Salat Jumat itu harus bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Karena mereka tidak beragama dan tidak diajari Pancasila, ketika menjadi pemimpin di Indonesia itu banyak yang jadi korban, banyak kasus-kasus yang sedang berkembang kan. Nah, ini barangkali yang perlu kita perhatikan. Mari umat-umat beragama, terutama pemuka agama itu bersatu padu. Kita maafkanlah
seperti Pak Saifuddin Ibrahim ini kan sudah tidak berbahaya. Kalau dulu kan ketar-ketir orang Islam juga. Karena apa? Mulutnya besar seolah-olah benar. Sekarang kan dibuka oleh para pendeta bahwa itu adalah bohong. Apa yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim itu sudah terbuka lebar ya. Waktu di Islam juga dia begitu. Ketika keluar dari Islam juga sudah tahu bahwa perilakunya demikian. Yusuf Manubulu juga sama. Jika itu sudah terbuka bahwa murtadinya itu adalah odong-odong, harus diumumkan kepada masyarakat umum sehingga umat Islam juga tidak takut. Dan orang-orang Kristen yang tersakiti juga karena masa Yesus memakai celana kolor, kakinya belepotan, seperti itu kan menyakitkan. Ternyata itu adalah odong-odong. Kalau betul odong-odong, publikasikan bahwa ini adalah tidak benar. Ambilin mereka itu, diluruskan akidahnya, sehingga umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha bersatu padu di dalam satu Pancasila, melawan yang non agama yang sekarang sedang membanjiri, mendukung orang-orang di dalam negeri yang memang sudah sejak dulu mereka itu ragu dengan keadaan Tuhan yang Maha Esa itu ada atau tidak gitu. Dan bahkan masalah akhirat pun mereka pertanyakan, apakah ada orang yang pernah pergi ke akhirat? Kan seperti itu masalahnya. Ditambah lagi dengan kekuatan negara komunis yang masuk ke Indonesia dengan harta kekayaannya. Jadi orangnya berdatangan ke sini yang belum tentu kembali lagi ke negaranya, tambah-tambah kekuatan ekonomi keuangan dari negaranya membanjiri Indonesia yang harus dikembalikan. Ini yang perlu kita sikapi. Oleh sebab itu, Rudy Yohanes yang benar-benar gigih dalam membela keyakinan beragamanya, tetapi dia tidak buta ya. Dia benar-benar netral. Kalau memang Yusuf Manubulu itu salah, dia katakan salah gitu kan. Begitu juga pendeta-pendeta yang lain yang menghardik atau yang membenci Saifuddin Ibrahim, benar-benar netral. Nah, oleh sebab itu janganlah gontok-gontokan, kita bersatu saja. Perbedaan itu biasa, tetapi jangan sampai lalai bahwa sekarang kita sedang dibanjiri oleh orang-orang yang tidak beragama, yang berbahaya bagi generasi muda. Anak-anak kecil yang sekarang pergi ke mall, seperti tadi kita saksikan di gambar ya. Di sekarang ini menjelang Hari Raya Idul Fitri itu mall kosong. Anak-anaknya bermain bebas ke sana kemari begitu. Dan tidak ada nuansa religinya tuh karena pada pulang kampung kan. Nah, oleh sebab itu ketika YouTube diramaikan dengan masalah penangkapan Yusuf Manubulu, kemudian Paul Jang merekrut anggaran untuk menyelamatkan itu dengan nomor rekeningnya yang terpampang tadi di layar. Kemudian Rudy Yohanes mengkritisinya begitu lantang. Dan Saifuddin Ibrahim sendiri yang sudah tidak berbahaya dan tidak lagi menakutkan bagi umat Islam karena sejarahnya sudah terbuka, menyoroti lagi permusuhan, diperuncing lagi ya antara Paul Jang dengan Saifuddin Ibrahim. Nah, alhamdulillah kalau hadirin sekalian mulai berpikir bersama-sama bahwa kita itu sekarang harus ikatan Pancasilanya diperkuat. Ayo sama-sama dialog, menghargai selagi memang mereka itu taat beragama, agama apapun, selagi taat beragama, ayo kita hargai ya. Agamamu adalah agamaku, agamaku adalah agamaku, kan begitu. Oleh sebab itu, ayo buka wawasan. Realitanya sekarang kita sedang dibanjiri oleh orang-orang yang tidak memiliki pembelajaran Pancasila.
Dan mereka itu punya duit karena dibayar dengan harga yang sangat tinggi, beda dengan buruh-buruh dari Indonesia. Dan kita tidak berdaya karena memang modalnya dari negara sana. Dan kita juga tahu sekarang pemerintah itu benar-benar di dalamnya itu ada yang orang-orang bersih, ada orang-orang yang boleh dikatakan mempertahankan jabatannya, dan tanpa anggaran mereka tidak bisa menjadi pemimpin seperti itu, seperti yang kemarin bicarakan di DPR MPR ya, sidang Pak Mahfud MT meminta apa, kemudian keputusan dari anggota DPR-nya semua mengatakan seperti itu. Kita akan tahu sekarang bahwa di pemerintahan itu memang ada orang bersih, ada yang tidak bersih. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama dalam tahun 2024 itu jangan sampai kayak kemarin gontok-gontokan. Seolah-olah ini yang benar, ini yang tidak benar, ini pilihan tepat, ini yang tidak tepat. Selagi memang sama-sama Pancasilais sejati, itu yang kita pilih, Pancasila. Demikian. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ada pejuang-pejuang non-Islam lainnya. Atas dasar itulah maka kita letakkan dasar negara kita ini Pancasila. Maka kawan kalian lihat si Fajar itu sudah ditangkoi kawan. Nah, katanya dia di Kalimantan dan mereka berhasil mengejar si Fajar. Nah, kawan-kawan, tahu nggak kalian apa efeknya ini kawan? Efeknya adalah si Fajar itu ditangkap mudah-mudahan bukan karena berkesaksian di tempat Yusuf Manobulu, tapi di tempat lain. Maka orang lain itu nanti ditangkap. Kalau dia berkesaksian di tempat Yusuf Manobulu kawan, perhatikan baik-baik kawan, maka nanti Yusuf Manobulu kena pasal baru lagi. Jadi pasal kemarin dengan si Aman, pasal sekarang dengan si Fajar. Yang saya khawatirkan Indonesia tidak itu sudah 2 berkas ya. Kalau semua 1 berkas oke, dihukum dia 5 tahun, top 5 tahun. Kalau 2 berkas bagaimana? Yang sana 5 tahun, yang sini 5 tahun, jadi 10 tahun. Kalau berbarengan prosesnya oke, bisa dianggap dijalaninya berbarengan. Kalau nggak berbarengan kawan, keluar dulu dia dari sana, masuk lagi dia ini. Ada ratusan orang berkesaksian di tempatnya si Manobulu, Yusuf Manobulu. Buatlah yang tertangkoi 20 orang aja kawan. Sudah membusuk Yusuf Manobulu nanti di sel. Apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Yahya Wallaudi nggak ada yang salah. Beda dengan KC ya, kan sama-sama masuk kemarin ya, kan sama-sama dilaporkan, sama-sama di sidang ya, dan vonisnya beda. Kenapa beda? Karena yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Wallaudi itu berdasar ada fakta dan dalil, tapi etikanya yang agak kurang pas. Nah ini sama juga kayak KC nih sahabat, etika berdakwahnya juga kena, kemudian mempelintir-pelintir ayat Al-Quran. Artinya apa? Nurdin yang ngaku ketua NII ini, komandan NII ini juga bisa diseret sahabat ya. Mudah-mudahan dia masih hidup ya, karena dia... Tema kita hari ini adalah Yusuf Manobulu. Digerebek puluhan polisi dari Polda Edian saudara. Puluhan saudara ya. Digerebek kayak teroris saja saudara. Lakukan seperti teroris ya. Teroris yang dilepas Yusuf Manobulunya dianggap teroris saudara ya. Puluhan, 43 orang dari Polda, bayangin saudara. 43 orang coba bayangin. Wah ngeri. Kalau yang gerebek saya berapa saudara ya. Muhammad itu kalau hidup lagi saudara ya. Kalau Muhammad hidup lagi, wah dia mendingan mati saudara. Ketemu saya tuh didatang sama Dr. Joseph Paulusan gitu ya. Muhammad tuh, Nabi baginda tuh, si Nabi ke-26 nantang kamu debat. Wah langsung minta mati lagi saudara. Ada dia support Yusuf Manobulu, transfer ke rekening BCA Yayasan Galerua Nusantara Abadi, tambahkan angka di belakang 077, contoh transfer 1 juta ini. Inilah yang namanya alap-alap. Wah si Udin ini pernah maling motor Grand 94 sahabat. Nah